I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Good morning. Ini ada mobil tim kita. Jadi kita itu dulu awalnya balapan adventure off-road dari 2008 akhir lah, 2009 serius sampai sekarang. Cuman 2 tahun terakhir kita memang bikin tim. Aku udah nggak balap lagi 2 tahun terakhir, tapi kita bikin tim. Anak-anaknya ada Aldi, ada Andi, ada Rida. Kita cariin sponsor, kita support tim sampai mereka ya alhamdulillah waktu itu juara nasional. Tahun ini belum tentu juara nasional, tapi hampir lah. Semoga aja seri terakhir besok yang kita bikin di Pati kita bermain bagus dan akhirnya bisa jadi juara nasional juga. Targetnya juara nasional G4 sama juara nasional tim. Sama G1 tinggal daftar, Dali udah juara nasional lah, alhamdulillah. Sebenarnya mobil ini slow banget kita akan bikin karena memang targetnya dipakai untuk 2023 karena Aldi mau balap di G4. Nah, karena mau balap di G4 kita prepare-nya dari tahun sekarang kan. Terus kalau cerita bikin mobil tubular ini yang pertama adalah mau main di kelas apa gitu kan. Begitu kita putusin, contoh di belakang ini adalah kelas G4, berarti ya udah free for all. Itu kita kan mati-matian di situ. Itu kelas paling tinggi dan kebetulan kita maunya kalau mau bikin mobil itu kita bikin sekarang. Ini mobil harus kompetitif 4-5 tahun ke depan. Jadi biar hemat gitu kan. Makanya bagaimana kita harus bikin konsep yang next level dari yang ada. Yang ada yang mana ya, mobil Andi, mobil V8 yang pernah kita bikin gitu kan, mobil Alevi, mobil Andi T-Box, mobilnya Cecep Hendra, mobil Rida, mobil-mobil V8 itu kelas G4 itu yang kompetitif itu mobil Avan itu menjadi suksesor untuk bikin mobil ini. Kita evaluasi dari data yang ada, kita bikin satu mobil lagi yang pengen saya ini harusnya selangkah lebih tinggi mobilnya dari mobil yang lama yang sudah kita pernah bikin gitu kan. Konsepnya adalah kita pakai mesin gede, mesin 500 HP ke atas, matic, dan rangka yang lebih efisien dari sisi bobot maupun semua hal, nyopot busi cepat, mas gitu-gitulah. Nah, datanya dari mana? Kemarin kita sedikit colong data dari mobil JP. Jadi sekjen EOF kita ini, sekjen yang terhormat itu punya mobil balap speed off-road, mesinnya LS7 Matic. Maticnya rusak, mobilnya rusak gitu kan. Ongrok udah 2 tahun karena nggak ada event. Udahlah itu mobil sini, Mbak, sini tak pakai aja buat adventure. Udah dia kirim mobil itu, tak potong, kita pasang jadiin mobil adventure. Kita bikin 3 minggu kalau salah itu. Data final key ratio, data matic yang kita pasang, transfer case yang kita pasang, rasionya semuanya kita coba racik. Terus suruh pakai dia. Ternyata mobilnya jadi kencang banget, enak banget, handlingnya bagus banget. Sekarang problemnya harus diturunin powernya supaya bisa kepake ke handle. Jadi kita dapat data itu loh, nyolong data, tapi dibayar sama dia. Jadi kita dapat data itu untuk suksesor mobil ini gitu kan. Kelemahan mobil-mobilnya LS7 dan lain-lain itu kita catat, kita coba perbaiki di mobilnya Aldi ini. Geometrinya, sasisnya, wheelbase-nya, segala macam. Karena jangan sampai kita di 2023 kita bikin mobil, ternyata baru riset selama setahun kan kehilangan momen. Nah, cerita lagi ke sini, kalau kita sudah ke sini, ini jadinya pengennya gaspol karena agak emosional project gara-gara kemarin diprotes di Linggau. Jadi ya udahlah,
kita mau mobil ini jadi dipakai di seri terakhir. Nanti aku yang pakai, aku cobain. Kalau ngomong bikin tubular, yang pertama adalah bagaimana sasis yang ada ini mensupport, jadi support sistem untuk sistem yang ada yang mau kita pakai. Jadi mesinnya pakai apa, gearboxnya pakai apa, link armnya, travelnya berapa, sudut shockbreakernya posisinya gimana, pakai shockbreaker apa, depan belakang, gardanya pakai apa. Kalau udah kepasang semua, wheelbase-nya udah kepasang, baru kita bikin chassis. Gitu. Termasuk yang paling penting adalah geometri suspensi ini. Kita diuntungkan banget dengan geometri suspensi sederhana ini yang untuk kalkulasi evaluasi mobil. Misal mobilnya kok beloknya susah, berarti ada sudut-sudut arm yang harus kita geser kemana, ada parameternya, ada anti squatnya, ada roll axis angle-nya. Itu menentukan, paling gampang sederhananya ngomong berapa ngegrip, tingkat ngegripnya berapa, gampang beloknya gitu kan. Jadi wheelbase itu ya tidak menjadi acuan terus mobilnya semakin pendek wheelbase-nya semakin gampang belok, nggak juga gitu loh. Dari geometri ini bisa, analoginya gini, di saat mobilnya belok ke kiri, mobilnya miring ke kanan, miringnya berapa kita akan atur dari per sama stabilizer belakang. Begitu dia miring berapa derajat, wheelbase mobil yang sebelah belok ke kiri, sebelah kiri itu jadi lebih pendek berapa derajat. Itu semakin sini lebih pendek, semakin sana lebih lebar kan, otomatis itu semakin mudah belok gitu. Terus grip anti squat itu penting karena di saat kita lob ke atas gitu, itu kita butuh grip di roda depan dan belakang gitu kan. Nah, semakin banyak grip semakin menguntungkan saat lob. Tapi kalau over saat belok terbalik mobilnya karena nggak bisa slide. Nah, tapi itu dikontrol juga atau di cover lewat cutting brake. Nah, tapi semakin di track itu semakin banyak kita pakai cutting brake, belum tentu timenya bagus karena cutting brake itu harus release locker, harus akselerasi setelah cutting. Di saat engine-nya sudah 500 HP lebih, release locker muter satu roda, belum tentu akselerasinya kencang. Makanya geometri suspensi itu sangat penting banget di saat kapan cutting brake itu dipakai, kapan enggak. Seminimal mungkin nggak dipakai itu harusnya menguntungkan gitu kan. Tapi ada titik yang harus dipakai. Makanya kalau nggak punya data, bikin mobil, bikin sasis mobil itu nggak punya data, berantakan. Kita nggak tahu mobilnya kok jadi kelihatannya makainya sudah kencang kok timenya jelek gitu loh. Nah, atau mobil digas kok overspin terus. Nah, itu ditentukan oleh geometri sasis ini. Geometri suspensi, geometri sasis akhirnya. Itu. Terus kalau mobil Aldi ini juga kita pikirin bagaimana spare part-nya semudah mungkin dicari di Indonesia supaya tidak terlalu banyak problem di saat rusak, karena mobil balap harus gampang diganti spare part-nya dan mudah dicari gitu. Contoh sederhana, radiator pakai VX80 Coyorat double fan gitu-gitulah. Engine kita order di turnkey itu LS3 stroker 6800 cc yang 7000 rpm, rev limitnya dalamnya semua udah bagus. Terus HP-nya sekitar 535-an HP, torsinya 600-an. Tapi nanti pasti kenapa kok kita pilih yang tinggi dan dalamnya racing semua, nanti di Indonesia tinggal kita tuning, kita turunin supaya awet mesinnya sambil kita nyari adaptasi pembalap terhadap power. Kalau terlalu tinggi kadang-kadang juga timenya nggak bagus, jadi kita akan turunin, tapi mesin udah proper. Matic kita pakai power glide, power glide-nya kita beli 2 buat cadangan 1. Terus ini kita punya juga, jadi kita punya ada 4 power glide di sini. TH400 ada 1, TH350 yang speknya 800 HP ada 2. Nanti semua akan jadi data kita, jadi mobil tinggal plug and play semua. Terus torque converter nanti aku cerita sana ya, masalah gearbox sama transfer case dan lain-lain. Jadi mobilnya gitu. Terus center of gravity kita bikin setengah mungkin dan seturun mungkin, karena CG center of gravity itu menentukan karakteristik mobil atau handling mobil juga. Jadi bikin sasis ini ya mudah nggak mudah gitu loh. Kalau
ada data-data atau ada hitungan-hitungan yang menggunakan software itu sangat menentukan kita di saat kita mendapati kesalahan, mobilnya kok nggak ngegrip, mobilnya kok nggak sulit belok, atau kalau di cutting kok mobilnya mau terbalik, itu koreksinya gampang karena kita punya data gitu loh. Nah itu penting teman-teman kalau pengen bikin sasis sendiri, mau minta data ke kita boleh, main aja ke Lamban Kirit, tapi jangan telepon, datang. Jadi kita nggak salah, nggak miskomunikasi. Arm set kita bikin dari aluminium semua, 7075 T6 supaya lentur. Di saat arm set itu lentur, kayak pillow ball, kayak gearbox, semuanya, engine mounting semuanya awet dan gripnya lebih dapat karena dia diredam sama arm. Nanti kita lihat armnya. Hydraulic steering kita custom, bukan kita nggak mau beli PSC, tapi kalau kita beli PSC rasio setirnya nggak bisa kita bikin sesuai kemampuan kita. Jadi pompa power steering juga kita cukup pakai Cherokee baru, terus orbitalnya kita macam-macam mulai dari 130, 135, 140 sampai 160 cc. Itu menentukan berapa lock to lock steer. Nah, itu setiap membela beda-beda. Tabung bawahnya kita bikin juga, karena kalau pakai yang tabung bawahnya PSC terlalu gede dia. Volumetriknya terlalu gede, jadi akhirnya butuh pompa yang terlalu gede. Kalau pompanya gede, pakainya pompanya hanya bisa pakai PSC. Mahal dan sulit spare part. Nah, selama ini kita pakai itu. Nanti ada cutting brake kita pasang juga. Cutting brake sederhana lah, seperti biasa kita pasang. Cuman part-part pendukungnya kita akan tempel di bagian bawah mobil supaya bobotnya nggak terlalu di atas. Oh ya, suspensi depan belakang ini pakai king. Sebenarnya kalau aku pribadi aku seneng pakai 5W karena ada anti roll sistemnya. Cuman Aldi pengen pakai king shock, nggak apa-apa. Depan 12 in, belakang 14 in. Cuma kita akan bikin travel suspensinya depan itu sekitar 20 cm karena 60% dari 12 in, sama belakang sekitar 25 cm karena 60% dari 14 in gitu. Jadi travelnya banyak dan spring rate-nya akan ketemu gitu kan. Tujuannya itu, sama nanti ada bump stop. Bump stopnya pakai Cina aja cukup kuat lah, 9. Final gear ratio 4,1, lokernya ARB depan, tapi lokernya yang belakang karena dipakai cutting brake itu harus mudah cepat rilis kan. Cutting brake itu kan harus mudah cepat rilis. Kalau enggak nanti kita off kan lokernya waktu mau cutting, kita cutting nggak mau karena belum off gitu. Dalamnya loker itu kita biasanya bongkar, pernya kita modifikasi dikit supaya lebih gampang rilis gitu kan. Terus as roda RCV tetap depan belakang standar kuat, karena ini pakai VX80. Coba kita lihat. Ini gardan pakai tengahnya pakai 9 inch. Jadi ini pakai VX80 belakang. Kenakalnya pakai VX80 depan. Terus nanti nakal rem setnya ini pakai 80, tapi kan 80 ada dua macam, yang gede sama yang kecil. Ini cari yang kecil supaya pelek ring 15 bisa masuk. Gitu ininya set. Terus nanti kita modifikasi bautnya ini digedein pakai ARP yang kuat. Yang belakang bautnya 6 ditambahin jadi 10. Nah, yang lain sama aja. Ini radiatornya Koyorat punyanya VX80, ada oil coolernya. Oil cooler kita pakai untuk oil cooler matic, walaupun nanti akan kita tambahin lagi pakai Darrell oil cooler supaya power glide-nya aman. Yuk kita ke power glide. Nah, aku bilang emotional project karena semua barang simpenanku aku keluarin. Oh ya, Aldi itu mesin belum datang gitu kan. Kita kejar-kejar turnkey, udah jalan dari kemarin tapi belum masuk Indonesia. Akhirnya tak pinjemin mesinku LS3. Ini LS3-nya belum stroker tapi udah udah racing lah. 500 HP juga. Coba nanti kita pasang pakai itu sementara sambil nunggu mesinnya datang. Terus kita bicara, ini aku punya simpenan TH350 art card sama Atlas dual speed. Ini matic yang rencana dipakai untuk sasisku yang mesin belakang, tapi mungkin bisa dipakai Aldi juga bisa. Terus ini ada SS transfer case yang quick change. Aku cerita SS transfer case. Ini quick change, maksudnya quick change apa? Jadi saat kita buka, kita mau ganti rasio mobil, itu tinggal ganti rasio di transfer case. Butuh waktu kira-kira 5-10 menit lah. Tinggal dibalik gitu, rasionya macam-macam. Kita udah beli rasio mulai 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 karena giginya murah.
Jadi kalau mobilnya pengen hack sama lo, itu tinggal buka casing belakang ini, ganti gear. Cepet banget bikinnya. Ini kita copy, posisi sekarang lagi kita copy casingnya supaya murah. Tapi gearnya kita beli di SCS. Kita kenal baik lah sama SCS, dia support juga. Terus ini mau dipaduin ke Matic. Ini Maticnya cadangannya Pak JP, FTI ini 1200 HP. Nah itu buat mal aja. Sebenarnya Maticnya ini FTI juga 1200 HP juga. Ini punyanya Aldi, sementara kita pasang karena adapternya, advance adapternya ke SCS belum datang. Mereka kirim pakai udara kemarin. Belum datang, kita akan pakai transfer case C7. Plug-in juga, karena kita kebetulan punya advance adapter power glide to C7. Ini murah, ini paket murah. Aku pengennya pakai ini. Cuman Aldi kemarin pengen quick change, ya oke lah. Lebih proper itu, pasti. Karena transfer case 80 juta. Ini transfer case 3,5 juta. Cuma kalau dari sisi torsi kuat. Ini Matic nggak mahal-mahal juga, Matic ini 70, 75 gitu sampai Indonesia kemarin, aku lupa harganya. Makanya karena murah kita beli dua. Ini satunya. Ini satunya nih. Ini satunya masih di sini. Manual boxnya, advance adapter. Advance adapter itu keren. Aku cerita advance adapter. Dia bikin adapter dari gearbox ke transfer case. Itu hampir semua mobil dan mereka bukukan. Mereka simpen datanya. Mereka simpen semuanya dan detail, hebat ya. Jadi data ini bisa kita buka. Mulai Toyota, Land Cruiser, Ford, wah macam-macam, Jeep, semuanya. Advance adapter itu profesional. Kemarin kita juga, teman dekat juga. Jadi kemarin kita minta untuk SCS yang tipe itu, yang quick change to power glide, karena mereka kemarin nggak kirim, kita minta kirim, mereka kirimin. Power glide itu juga macam-macam, supply-nya ada 27, ada 31, ada 32 segala macam. Jadi ya mereka support kita. Terus yang kalah penting di saat kita main Matic itu adalah converter. Kita converter ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita siapin 2700 RPM, ada 2900, 3100, 3200. Semuanya kemarin kita kirim dari Summit Racing. Summit Racing itu agak nakal juga. Jadi sebenarnya ini made in-nya teman kita, Power Glide gitu kan. Cuma kalau beli di Power Glide, lead time-nya kita harus nunggu 6 bulan. Tapi kalau beli di Summit Racing langsung kirim. Cuanin sama dia, gak apa-apa lah, yang penting lo support kita. Nah, ada lagi T400, ini aku lupa ini speknya 700 HP kalau nggak salah. Ini juga kita siapin untuk mobil-mobil kita juga. Sebenarnya banyak hal yang udah kita siapin, RCV, gardan belakang semuanya. Cuman belum sempat kumpulin aja. Jadi kita kumpulin supaya kita bisa main di Pati nanti. Mobil kita bikin Pati, lead time-nya 4 minggu. Nggak tahu ini bikin mobil 4 minggu bisa jadi atau enggak. Ya kita usahain lah gitu. Jadi episode 1 ini ada emotional project mobil LS gitu untuk 2023 sebenarnya. Nah ini sasisku yang rencana IFS dan mesin belakang. Mesinnya pakai itu, mesinnya LS3 itu. Cuman kita pinjemin pakai mobil itu dulu gitu.